anak-anak. Hari ini kita akan belajar ekonomi ya, bersama dengan Bu Juni. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa itu perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Hari ini kita akan membahas subbab yang lain, yaitu manfaat dari adanya perdagangan internasional. Sebelum kita mulai belajar, kalian setuju nggak sih bahwa ada banyak sekali barang-barang yang berasal dari negara Tiongkok dapat dengan mudah kita jumpai di Indonesia? Baik di pasar online maupun di pasar konvensional. Setuju ya? Itu menjadi salah satu bukti loh anak-anak bahwa negara Tiongkok merupakan negara dengan nilai ekspor terbesar di dunia. Pada tahun 2017, Tiongkok menduduki urutan pertama dengan nilai ekspor tertinggi, yaitu sebesar 2,3 triliun dolar. Di urutan yang kedua, ada negara Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 1,5 triliun dolar. Di urutan yang ketiga, ada negara Jerman dengan nilai ekspor sebesar 1,4 triliun dolar. Lalu, di urutan yang keempat, ada negara Jepang dengan nilai ekspor sebesar 698 miliar dolar. Dan di urutan yang kelima, ada negara Belanda dengan nilai ekspor sebesar 652 miliar dolar. Wah, banyak ya. Mudah-mudahan Indonesia dapat segera menyusul ya. Di pertemuan yang lalu juga, Ibu sudah menjelaskan bahwa perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia menyebabkan kebutuhan di masing-masing negara juga berbeda. Dengan adanya perdagangan internasional, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Seperti contoh, pada bulan Ramadan, permintaan atau kebutuhan akan buah kurma di Indonesia meningkat. Akan tetapi, kondisi iklim dan kondisi tanah di Indonesia tidak memungkinkan untuk menghasilkan buah kurma sendiri. Sehingga Indonesia mengimpor buah kurma dari beberapa negara. Salah satunya adalah Saudi Arabia. Indonesia juga membutuhkan gandum sebagai bahan utama pembuatan tepung. Tetapi lagi-lagi kondisi iklim dan kondisi tanah di Indonesia tidak memungkinkan untuk menghasilkan gandum. Sehingga Indonesia mengimpor buah gandum dari Australia. Itulah salah satu manfaat dari adanya perdagangan internasional ya anak-anak. Ada juga manfaat perdagangan internasional lainnya, yaitu negara dapat melakukan spesialisasi produknya. Maksudnya apa sih? Maksudnya, setiap negara dapat menciptakan produk atau barang dengan ciri khas tertentu dan dengan cara mereka sendiri, sehingga barang-barang tersebut tidak dapat diproduksi oleh negara lainnya. Misalnya, banyak mobil-mobil mewah yang ada di Indonesia, seperti BMW, Porsche, atau Mercedes. Tahu nggak sih, ternyata mobil-mobil tersebut adalah mobil-mobil hasil dari produksi negara Jerman loh anak-anak. Dan tentu saja mobil-mobil ini sudah diekspor ke banyak negara. Selain otomotif, ada pula negara-negara yang melakukan spesialisasi produknya di kategori lain, yaitu barang elektronik seperti kulkas, televisi, atau kipas angin, laptop, dan lain sebagainya. Dan negara-negara tersebut juga mengekspor ke negara-negara lainnya, sehingga penduduk dapat dengan mudah mendapatkan barang tersebut dengan harga yang murah. Kemudian ada pula manfaat perdagangan internasional lainnya, yaitu dapat meningkatkan produksinya. Setiap negara memiliki tujuan untuk memasarkan hasil produksinya agar produktivitasnya meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan. Seperti contoh,
Pada tahun 2018, kebutuhan akan arang yang terbuat dari batok kelapa meningkat drastis loh. Bahkan mencapai 10.000 metrik ton per bulan. Indonesia mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memproduksi arang dari batok kelapa di beberapa daerah. Salah satunya adalah Pangandaran. Ada juga manfaat perdagangan internasional lainnya, yaitu negara dapat menjalin persahabatan. Salah satu bukti bahwa negara saling menjalin persahabatan adalah adanya WTO atau World Trade Organization. World berarti dunia, trade berarti perdagangan, dan organization yang berarti organisasi. Sehingga WTO merupakan organisasi perdagangan dunia. Ada juga AFTA atau ASEAN Free Trade Area. ASEAN yang berarti ASEAN, Free yang berarti bebas, Trade yang berarti perdagangan, dan area yang berarti kawasan. Sehingga AFTA merupakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Anggota-anggotanya tentu saja negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu tadi anak-anak beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Dapat kita simpulkan ya, yang sudah kita pelajari hari ini ada 5 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, negara dapat melakukan spesialisasi produknya. Yang ketiga, penduduk dapat dengan mudah mendapatkan barang dengan harga yang murah. Yang keempat, dapat meningkatkan produksinya. Yang kelima, negara dapat menjalin persahabatan. Ada juga loh manfaat perdagangan internasional lainnya, tapi akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa semangat belajar dan jaga kebersihan ya anak-anak. Mari kita tutup belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.